Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Tolong menolong, bantu membantu, terutama yang kuat, menolong membantu yang lebih lemah. Itu merupakan kewajiban orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan kalian tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maka kita sebagai orang Islam, orang yang beriman, supaya mempunyai empati, rasa kemanusiaan yang tinggi, sehingga tergerak manakala ada saudara kita, tetangga kita, keluarga kita, family kita yang membutuhkan pertolongan kita. Karena hakikatnya orang iman itu, kalau diterangkan dalam hadis Sahih Bukhari, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Orang iman dengan orang iman yang lain itu bagikan bangunan yang bagian-bagiannya itu saling kuat memperkuat. Maka ketika kita mengetahui ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita, kita supaya bersegera membantunya, entah dengan materi, dengan tenaga, dengan pemikiran kita, ataupun hanya sekedar memberikan motivasi, sehingga saudara kita itu bisa menemukan solusi, hatinya menjadi longgar. Dengan kita bersemangat menolong sesama orang iman, kita akan mendapatkan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Di antaranya yang diterangkan dalam hadis Sahih Muslim, Nabi bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesusahan saudaranya yang beriman, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya kelak di hari kiamat. Barang siapa memudahkan pada orang yang mempunyai kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutup aibnya orang Islam, Allah pun akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Wallahu fi auni abdi ma kana abdu fi auni akhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut mau menolong saudaranya. Maka marilah kita bersemangat untuk memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, sehingga dengan kita menolong, membantu, tenggang rasa, mengundang ridho Allah. Hakikatnya kita menolong diri kita sendiri, karena sesuai dengan janji Allah tadi, manakala kita bersemangat menolong, Allah pun senantiasa akan memberikan pertolongan kita. Coba bayangkan ketika ada seseorang yang, atau diri kita sendiri bahkan mungkin mempunyai permasalahan hidup, seolah sudah tidak ada lagi titik temu di sana, rasanya buntu. Dengan kita seringkali memberikan pertolongan, membantu orang di sekitar kita, saat-saat terjepit seperti itu, bisa jadi Allah akan memberikan pertolongan, kemudahan yang tanpa kita sangka-sangka sebelumnya. Betapa nikmatnya itu. Karena apa? Ketika kita mempunyai kemampuan untuk menolong saudara kita, kita mampu untuk meringankan bebannya, namun kita enggan membantunya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin. Tahukah engkau orang yang mendustakan pada agama, yaitu orang yang meninggalkan anak yatim dan dia tidak mengajak memberi makan pada orang yang miskin. Maka jangan sampai dalam kehidupan ini kita tergolong orang-orang yang mendustakan agama Allah, naudzubillah min dzalik, dengan meninggalkan anak yatim dan tidak mengajak memberi makan pada orang miskin. Maka marilah kita bersemangat untuk membantu sakpol kemampuan kita, sebisa kita,
untuk meringankan beban saudara kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kekuatan lahir batin, sehingga kita bisa dengan ikhlas, dengan karena Allah, sehingga perbuatan kita dengan niatan yang tulus ikhlas tadi mengundang ridho Allah. Kebahagiaan yang tak ternilai dan hidup kita pun akan semakin bermakna, karena banyak orang yang bahagia karena permasalahannya semakin berkurang atau bahkan malah hilang. Nah, mudah-mudahan semua niat baik kita tadi tertulis pahala di sisi Allah dan kelak meninggikan derajat kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.